Baik, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi arsitektur abad pertengahan. Next. Nah, di sini ada anggota dari kelompok kami, itu ada saya sendiri, Komang Purwala Putra, kemudian ada Made Surya Wibawa, kemudian ada Roni Pramantara Putra, kemudian ada Ikadek Rama Adi Aryana, dan juga Ananta Ari. Kemudian next. Nah, di sini ada arsitektur abad pertengahan, definisi dan juga sejarah akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Nah, di sini saya Istimewa Wibawa di 004 akan menjelaskan arsitektur abad pertengahan dari sejarah definisi sejarah cerita dan pengembangan arsitekturnya. Nah, definisinya abad pertengahan atau the Middle Age merupakan sejarah arsitektur yang dimulai dengan perkembangannya agama Kristen secara pesat di Eropa dan juga dimulainya atau dan runtuhnya kerajaan Romawi Barat yang berada di kota Roma pada tahun 476 Masehi. Nah, abad pertengahan ini dimulai pada tahun 313 Masehi sampai dengan 1500 Masehi, di mana masa-masa tahun tersebut merupakan masa peralihan dari Arab kuno ke zaman modern, di mana untuk abad pertengahan ini ditandai dengan terbangunnya kerajaan Romawi di Romawi Timur di kota Konstantinopel, dan agama Kristen itu dinyatakan sebagai agama legal oleh Kaisar Konstantin. Nah, untuk ciri khas dari arsitektur abad pertengahan ini, yang pertama itu karya saya atau arsitekturnya itu sebagian besar merupakan bangunan-bangunan gereja, mana itu merupakan tempat ibadah bagi agama Kristen di daerah tersebut. Kemudian penggunaan sistem art, di mana sistem art ini merupakan sistem lengkung yang digunakan berbagai komponennya seperti pada pintu ataupun jendelanya. Nah, di sini ada pun perkembangan arsitektur yang ada pada abad pertengahan. Itu ada 6. Satu arsitektur Romanek, arsitektur Gotik, Renaissance, arsitektur Modern, arsitektur Barok, dan arsitektur Rokoko. Nah, kami dari kelompok 3 ini hanya jelaskan proses kedua, yaitu arsitektur Romanek dan arsitektur Gotik. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pertama yaitu arsitektur Romanskui. Arsitektur Romanskui adalah gaya arsitektur Eropa abad pertengahan yang ditandai dengan semi-circular arch. Tidak ada konsensus atau tanggal awal dari gaya ini, tapi diperkirakan sekitar abad ke-8 sampai ke-12, di mana kemudian beralih ke arsitektur gotik yang ditandai dengan point arch. Penggabungan fitur bangunan Romawi kuno dengan Byzantium dan tradisi setempat, gaya arsitektur Romawi dikenal dengan bentuk yang masif, tembok-tembok tebal, round arch, pilar yang kokoh, ground full, menara-menara besar, dan arkade yang dekoratif. Bangunan Romawi memiliki bentuk tegas, teratur, dan dena simetris. Secara keseluruhan tampilan bangunan terlihat sederhana jika dibandingkan dengan era gotik. Berikut adalah karakteristik arsitektur Romanesque. Yang pertama yaitu dinding-dinding bangunan Romanesque umumnya memiliki ketebalan yang masif dengan bukaan yang relatif kecil. Yang kedua yaitu buttress pada bangunan Romanesque umumnya berprofil persegi datar dan tidak terproyeksi di luar dinding. Yang ketiga itu busur arch yang digunakan hampir selalu berbentuk setengah lingkaran dan dipergunakan pada bangunan pada bukaan yaitu pintu dan jendela. Yang keempat yaitu arcade atau arcade adalah deretan arch yang dipotong oleh pier dan kolom atau kolom yang terdapat di interior gereja memisahkan bagian nave dari else. Yang kelima yaitu pier. Pada arsitektur Romawi, pier sering digunakan untuk mendukung arch. Pier dibuat dari batu berbentuk kotak atau persegi panjang. Yang keenam yaitu kolom yaitu kolonnes dan shape merupakan bagian dari struktur bangunan sekaligus dekorasi. Yang ketujuh yaitu kubah dan atap. Mayoritas bangunan memakai atap dari kayu dengan menopang sederhana berbentuk T-beam atau king post. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, di sini kami akan menjelaskan untuk contoh atau peninggalan bangunan Romanes. Nah, di sini ada yang pertama Katedral Pisa. Nah, Katedral Pisa adalah sebuah katedral Katolik dari abad pertengahan yang terletak di Pisa dei Miracoli di kota Pisa, Italia. Nah, katedral ini dipersembahkan untuk Santa Maria yang diangkat ke surga dan merupakan salah satu contoh bangunan arsitektur Romanesk, khususnya gaya yang disebut Romanesk Pisa. Nah, kemudian katedral ini merupakan tempat berkedudukannya Keuskupan Agung Pisa. Kemudian pembangunan katedral ini dimulai pada tahun 1063 menurut kalender Pisa pada masa itu dan dilaksanakan oleh arsitek Busto. Nah, dan biaya pembangunan yang digunakan itu bersumber dari rampasan perang yang diperoleh dari perang melawan Muslim di Sisilia pada tahun 1063. Next. Nah, kemudian ada The Collegiate Church of Peter. Nah, di sini merupakan sebuah gereja yang sekaligus menjadi situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Nah, gereja ini menjadi tempat tradisional penobatan Raja dan Ratu Inggris, sekaligus merupakan pemakaman Raja dan juga Ratu Inggris. Nah, memiliki bangunan khas Romanes, gereja Westminster Abbey menjadi gereja terbesar di dunia dan di London. Oke, kemudian lanjut untuk materinya akan dipaparkan oleh teman saya untuk selanjutnya. Next. Baik, saya Ibu Don Antari Pramana, NIM 008 akan menjelaskan apa itu arsitektur gotik. Arsitektur gotik merupakan perwujudan keyakinan Kristen lebih modern dari periode-periode sebelumnya. Gotik berkembang dari arsitektur Romanesque. Arsitektur gotik dikenal selama periode sejarah sebagai opus Francigenum atau gaya Prancis dari karya Prancis atau Frank. Istilah arsitektur gotik berasal dari abad ke-16 dan awalnya sangat negatif, menunjukkan sesuatu yang biadab, glorgifo. Vasari menggunakan istilah gaya Jerman biadab dalam 1550 nyawa seniman untuk menggambarkan apa yang sekarang dianggap sebagai gaya gotik. Arsitektur gotik seringkali diterapkan pada sebagian besar bangunan katedral, biara, dan paroki gereja-gereja di Eropa. Sehingga pada abad pertengahan, katedral menjadi bangunan penting bagi sebuah komunikasi atau kota di Eropa. Next. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dimana karakteristik arsitektur gotik. Yang pertama yaitu ujung meruncing dan lancip pada bangunan arsitektur gotik kerap kali menghiasi desain eksterior bangunan. Yang kedua, arsitektur gotik kerap kali menerapkan sistem flying butters sebagai solusi untuk menyangga bangunan yang memiliki struktur tinggi. Yang ketiga, patung yang kerap kali diterapkan biasanya berupa gargoyle yang berbentuk menyeramkan seperti iblis atau monster kecil. Yang keempat, pointex arch atau yang biasa disebut lengkungan runcing menjadi ciri khas arsitektur gotik yang penting pada bagian interior bangunannya. Yang terakhir yaitu vault menjadi karakteristik gaya arsitektur gotik yang paling sering digunakan. Vault yang merupakan istilah arsitektur untuk atap yang melengkung menjadi ciri khas gaya gotik. Next. Berikut merupakan bangunan peninggalan arsitektur gotik. Yang pertama yaitu Katedral Notre Dame.
Katedral Notre Dame Paris adalah salah satu keajaiban abad pertengahan yang paling terkenal di dunia. Bangunan ini adalah bangunan arsitektur Prancis yang dimana desainnya yang inovatif dan bangunannya yang menjulang tinggi, dan pembangunan konstruksi dimulai pada tahun 1160-an dan tidak selesai selama hampir 200 tahun. Yang kedua yaitu Mont Saint-Michel, Prancis. Dan Mont Saint-Michel adalah sebuah pulau pasang surut yang terletak kurang dari 1 mil di lepas pantai Normandia. Komune unik ini telah memiliki sejarah yang menarik sejak didirikan pada abad ke-6. Awalnya bangunan ini bernama Mont Tombe dan dikenal sebagai Mont Saint-Michel. Saat seorang uskup membaptisnya di sebuah gereja kecil setelah memiliki visi malaikat agung St. Michael. Baik, sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami tutup dengan Romo Santi. Om Santi.